3 jam ya hari ini ya. Baik, Ibu pengen Ahmad deh yang pimpin doa. Suaranya yang kencang banget. Sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Dea, Gevira, Gina, Intan Laili, oh ya, Intan Sarafi hadir. Rizky juga jaga. Naya, Naizila, Nazwa juga jaga pakai. Putri hadir. Arli, Rensi, Resma, apa? Resti, Reza. Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Transaksi. Apa yang dilunasi? Nah, untuk hari ini kan kemarin itu sudah pembelian. Pasangannya pembelian apa? Pembayaran. Apa yang dibayar? Pembayaran. Kalau kita beli misalkan kredit, berarti yang harus kita bayar selanjutnya apa? Utang. Setelah pembelian dan pembayaran utang, kita masuk ke penjualan dan pelunasan piutang. Nah, untuk dua pertemuan minggu ini kita akan membahas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi kalau kemarin kita pembelian dan penjualan, nah untuk hari ini kita akan membahas tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas, bukan untuk transaksi penjualan. Terlihat yang belakang? Terlihat. Hadirin kelihatan? Dan sebelah sini boleh lihatnya ke depan dulu aja, biar nggak sakit lehernya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Tapi untuk pertemuan sekarang hanya ada satu materi yang akan kita bahas tentang transaksi penerimaan kas. Nah, untuk transaksi penerimaan kas, transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan atau pelayanan jasa. Jadi, transaksi penerimaan kas di sini tidak berhubungan dengan penjualan atau pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Itu untuk pengetahuannya. Kalau untuk keterampilannya, melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dan pengeluaran uang tunai atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa. Jadi kalau di Mayo, pengetahuannya kita itu harus menganalisis transaksi tersebut. Keterampilannya berarti mengentry atau memasukkan transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, kalian sebagai peserta didik mampu untuk menganalisis dan mengentry transaksi penerimaan uang tunai atau kas di bank bukan dari hasil penjualan jasa dengan tepat. Kedua, menganalisis dan mengentry transaksi pembayaran melalui dana kas kecil dengan tepat. Yang terakhir, menganalisis dan mengentry transaksi pembayaran melalui dana kas di bank dengan tepat. Nah, itu yang akan kita pelajari, ada 3 materi, tapi untuk hari ini kita hanya membahas 1 materi dulu, yaitu yang
Nomor pertama, menganalisis dan mengikuti transaksi penerimaan uang tunai atas. Tangannya ke atas, putar-putar, stop. Stop aja. Tidak harus. Putar-putar lagi, putar-putar, stop. Masih ada yang gerak, coba lagi, tangannya ke atas, putar-putar, stop. Putar-putar lagi, putar-putar, stop. Oke, yang harus kalian tentukan nanti itu di sini di deposit to account. Pilihnya apa? Antara kas di tangan atau petty cash atau kas di bank. Nanti lihat di transaksi, di bukti transaksi. Terus teks inklusif seperti biasa tidak di checklist. Kemudian yang kalian isi ID atau nomor bukti transaksi, tanggal transaksi, kemudian amount receive-nya berapa atau nominal yang kita terimanya berapa, payment metode-nya diisi kalau ada, kemudian memo isi di bagian keterangan. Kalau jurnal manualnya gimana? Debitnya apa? Kas. Kreditnya utang karyawan. Di sini juga di bagian akunnya pilihnya akun apa? Kan pasnya sudah di atas. Jadi yang masuk ke tabel ini kreditnya apa? Akun yang berada di kredit kalau kita menjurnal secara manual. Karena debitnya sudah di atas yang deposit account. Itu kita pilih kan kas di tangan atau kas di bank. Yang kalian isi hanya itu. Kemudian out of balance-nya seperti biasa harus 0. Materinya sudah Ibu ringkas. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit cukup atau 20 menit untuk membaca terlebih dahulu. Kalian baca yang di LKPD untuk yang transaksi pertama. Lengkapnya itu ada di buku yang sudah Ibu bagikan. Jadi nanti kalian baca dulu masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian nanti ketika dikelompokkan bersama teman kelompoknya baru berdiskusi. Jadi untuk sekarang membaca dulu, tidak ada diskusi dengan teman sebelahnya. Analisis dulu bukti transaksinya, kemudian diskusikan langkah-langkah entry transaksinya. Ketika diskusi langkah, hanya satu komputer yang digunakan, jangan dua-duanya.
Ada yang berbeda dengan yang sebelumnya kalian? Apa yang ID kalian apa? Payonnya payon. Payonnya apa? Terus nama akunnya apa? Nanti kita bahas di akhir. Dan terima kasih untuk Kairin sama Kristi. Buka langsung. Finansial. Kemudian di bagian tabel yang akun itu pilihnya akun apa? Piutang usaha ya. Karena ini berhubungan dengan penerimaan piutang yang mau Anda hapuskan. Berarti maksudnya debitnya itu kas di bank, kreditnya kita masukkan ke piutang usaha. Kalau pendapatan jasa artinya kita menjual kalau pendapatan jasa. Jadi yang kita masukkan piutang usaha, kemudian dicek out of balance-nya 0, baru di sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita refresh lagi. Tadi udah belajar tentang apa saja? Kemudian menu yang di mayornya kita masuk ke mana? Jangan terbalik ya antara receive money dengan yang spend money. Untuk pertemuan selanjutnya silakan cari dulu materi tentang entry transaksi pengeluaran kas untuk beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terima kasih untuk hari ini, untuk sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya itu hari Senin ya. Nah kalau hari Senin balik lagi kita ke siang. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.